Halo guys, kembali lagi dengan saya Khalil Masada dari Akademi Kripto. Kali ini kita memasuki modul kedua, Fundamental Research, di mana di sini kita akan membahas faktor yang berperan dalam Fundamental Research. Nah, di modul sebelumnya kita udah menjelaskan kira-kira bagaimana cara mencari informasi dan di mana teman-teman bisa mencari informasi untuk mengelola nilai intrinsik dari suatu project. Dan di sini kita akan memberitahu cara mengolah informasi tersebut untuk menentukan nilai intrinsik dari project kripto. Dari informasi yang teman-teman peroleh, ini ada 3 elemen atau 3 aspek penting yang bisa teman-teman olah untuk menentukan nilai intrinsik dari suatu project. Di sini ada tokenomic, kedua ada developer, dan ketiga ada community. Pertama ini ada tokenomic. Tokenomic itu merupakan istilah dari token ekonomi yang mana merupakan suatu aspek yang berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran dari suatu project. Jadi ingat ya teman-teman, token ekonomi, karena ada istilah ekonomi. Teman-teman ingat ada permintaan dan juga penawaran di dalam ekonomi. Karena di sini semua proyek kripto itu adalah perusahaan teknologi, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Jadi jangan menyamakan nilai intrinsik dengan nilai pasar, karena itu dua hal yang berbeda. Bisa saja suatu project ini undervalue atau bisa saja project ini overvalue. Jadi di situ teman-teman bisa menilai kira-kira mana sih project yang masih undervalue untuk bisa teman-teman investasikan. Jangan samakan harga pasar dengan nilai intrinsik, karena itu dua hal yang berbeda. Karena di kripto ini banyak sekali project yang hanya istilahnya overhype, naik karena pom-pom, naik karena community, atau naik karena di-endorse oleh personality tertentu. Jadi selalu utamakan nilai intrinsik ketika teman-teman di sini role modelnya ini adalah fundamental. It's all about intrinsic value. Itulah kenapa kalau teman-teman lihat Ethereum sebagai salah satu big coins big asset di kripto, itu revenue-nya itu sejajar dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft, Adobe, bahkan Meta. Sehingga jaringan yang dimiliki Ethereum it's more valuable than you think. Itulah kenapa Ethereum harganya itu relatif stabil cycle to cycle dan gak pernah mati. Karena memang networknya itu sangat valuable untuk para developer Web3 membangun dApps atau decentralized application di atas jaringan Ethereum. Dan kalau kita lihat dari segi protokol secara revenue, Ethereum itu selalu jadi nomor 1 atau yang paling tinggi dibandingkan dengan ekosistem lain, dibandingkan dengan layer 1 lain. Ethereum is king of altcoin karena banyak sekali koin-koin yang dibangun di atas jaringan Ethereum. Jadi Ethereum bisa menjadi salah satu safe bet investment menemani Bitcoin di main market. Kedua, teman-teman harus memperhatikan developer. Jadi, apa sih developer itu? Developer itu adalah pihak yang membangun project crypto tertentu. Jadi, mereka yang melakukan programming, mereka yang melakukan coding, mereka yang melakukan marketing, mereka yang melakukan listing di berbagai centralized exchange atau CEX. Jadi, memang developer memiliki peran yang sangat penting karena developer ini yang memiliki projectnya dan kita yang berinvestasi di projectnya. Jadi adalah hubungan antara investor dan owner, sehingga teman-teman harus mengetahui siapa owner dari project ini. Karena kita adalah investor yang berinvestasi di sini mengharapkan imbal balik return atau keuntungan. Ada 2 jenis developer di kripto. Pertama adalah Anonymous Dev dan kedua adalah Dox Dev, di mana Anonymous Dev ini adalah developer yang tidak menjelaskan identitasnya, mereka tidak disclose siapa mereka. Ini contohnya Bitcoin. Bitcoin ditemukan oleh Satoshi Nakamoto yang sampai sekarang kita nggak tahu Satoshi Nakamoto itu siapa. Ada juga Shiba Inu yang ditemukan oleh Ryoshi dan sampai sekarang tidak tahu identitas dari Ryoshi. Sementara Dox Dev ini adalah developer yang menunjukkan identitas asli mereka. Contohnya adalah Vitalik Buterin, kemudian ada juga Charles Hoskinson dari Cardano dan berbagai developer lain yang disclose identitas mereka. Jadi di sini di tabel bisa teman-teman lihat memang developer memiliki banyak fungsi. Mereka programming mereka nambah fitur, mereka memastikan ini aman dari cyber attack, dari hacking, dan juga mereka memastikan komunitas hidup, memastikan marketing berjalan dengan lancar. Karena memang ini semua adalah tugas dari developer dan it's more complex than you think, sehingga kamu harus tahu siapa yang membuat project itu. Karena ada istilah yang sangat menarik, you invest in people, not in the idea, okay? Karena memang berinvestasi di orang itu tidak pernah gagal ketika kamu melihat siapa yang kamu investasikan, bukan apa yang kamu investasikan. Nah, selanjutnya adalah community. Community adalah sekelompok orang
around the project, istilahnya stakeholder atau kita-kita yang berinvestasi ini, yang mana kita juga engage di dalam community itu, kita tergabung dalam community itu dan kita berinteraksi dengan anggota community yang lain. Sehingga di sini community ini memiliki peran yang sangat vital karena tidak ada project yang bisa besar tanpa community yang berkembang dengan pesat, karena itu reflect di harganya ya. Gimana harga ini bisa naik tanpa ada orang-orang yang membeli, orang-orang, sekelompok orang lebih tepatnya, yang berinvestasi dan hyping up the projects. Community memiliki berbagai peran penting. Pertama, ini mereka adalah buzzer. Kenapa? Karena ketika mereka udah berinvestasi dalam project tertentu, mereka akan istilahnya koar-koar ya, free marketing buat project. Dan kedua, pasti mereka akan mengajak orang lain untuk berinvestasi. Yuk beli A, yuk beli B, yuk beli C sebelum $1 misalkan. Jadi buzzer coin. Dan yang ketiga, ini mereka memastikan kalau kinerjanya developer ini bagus. Misal developer ini tidak bekerja sesuai dengan deadline, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, ini pasti mereka akan koar-koar ya istilahnya untuk menyelesaikan project yang mereka bangun. Jadi kalau ada yang monggo, ini pasti community-nya teriak-teriak. Sehingga community memastikan kalau project ini berjalan dengan lancar dan developer memberikan apa yang mereka janjikan. Karena teman-teman di kripto ini lucu ya, mereka kadang memiliki nama sendiri ya untuk berbagai koin yang mereka dukung. Bitcoin ya ada Bitcoiner ya. XRP ada XRP Army, ETH ya ada ETH Maxi, dan Luna dulu ada Lunatic dan lain sebagainya. Karena memang di kripto mau nggak mau kita mengakui ya ada the greatest fool theory ya, harga ini bisa naik karena ada orang yang FOMO di atas, orang yang tidak tahu kapan waktu yang tepat untuk beli dan mereka keep on FOMOing hingga harga ini naik sampai di titik yang kita tidak bisa memprediksinya lagi. Sehingga kalian harus jadi seorang kontrarian supaya kalian tidak jadi exit liquidity. Kontrarian itu berpikir berbeda dengan para market participant lain karena kita yang selalu benar. Okay? So be a contrarian for more profits in trading and investing cryptocurrency. Itulah beberapa elemen yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman melakukan fundamental analysis. Saya Khalid Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.